Sobat bijak semuanya, pada sesi yang PPS kedua ini kita mencoba ya di bincang pajak PPS kedua ini terkait dengan tata cara penghitungannya dan contoh daripada PPS kebijakan kedua. Semoga akan bermanfaat bagi sobat bijak semuanya. Jadi tetap seperti di sesi sebelumnya atau di channel sebelumnya, bahwa gambaran penghitungan PPS ini harus benar-benar diperhitungkan data matchingnya, ya, data matching, data yang diperoleh baik dari informasi, laporan, asosiasi, dan pihak lain yang didapatkan oleh kantor pajak dengan data yang sesungguhnya terjadi pada wajib pajak di program pengungkapan sukarela. Nah, program pengungkapan sukarela yang kedua ini, kondisi kedua ini tentu banyak perbedaan dengan kondisi yang pertama. Di kondisi yang kedua ini hanya dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga sobat bijak ketika di posisi wajib pajak badan, di kondisi kedua atau kebijakan kedua ini tidak diperkenankan untuk ikut. Ya, berarti nanti secara sistem tentu akan ketolak di secara online-nya. Nah, kondisi kebijakan kedua ini yang seperti apa? Masih terdapatnya wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan penghasilan dalam satu SPT tahunan 2016 sampai 2020, ini masih ada yang belum diungkapkan. Pengaturan sebelumnya, sebelum Undang-Undang HPP berlaku, bab 5 klaster program pengungkapan sukarela, wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016 sampai 2020 sesuai dengan ketentuan akan dikenain PPh sesuai tarif yang berlaku, ditambah sanksi administrasi. Ya, tentu sanksi administrasinya ikutin update faktor di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, setiap bulan itu sudah ada update di di pengumuman. Nah, program pengungkapan sukarela di kebijakan kedua ini periodenya sama dengan kebijakan yang pertama, yaitu 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Maka sobat bijak semuanya harus benar-benar memanfaatkan, menghitung betul jangka waktu tersebut, jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Pembayaran PPh finalnya berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Jadi basicnya adalah SPT tahunan penghasilan, ya, SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi 2020. Ya, pesertanya wajib pajak orang pribadi, harta perolehannya 2016, ya, 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT 2020. Tarifnya di sini sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kebijakan yang pertama, karena kalau kebijakan pertama ini basicnya adalah tax amnesty, kalau kebijakan kedua ini basicnya adalah sanksi, ya, sanksi sesuai dengan tarif pasal 17. Maka untuk harta deklarasi luar negeri tarifnya adalah 18%, untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri 14%, untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang akan diinvestasikan dalam SBN, baik hilirisasi maupun renewable energy atau sumber daya alam atau energi yang terbarukan, ini 12%. Ya, 12%. Untuk itu di kebijakan kedua ini manfaatnya apa? Tentu ada manfaat yang akan diterima atau diperoleh, ya, oleh si wajib pajak orang pribadi ini, sobat bijak semua, bahwa tidak akan diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016 sampai 2020. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban PPh dan PPN, kecuali ditemukan
harta yang kurang diungkap. Jadi kalau sobat bijak hartanya tetap masih ada yang kurang diungkap, maka tetap akan bisa diterbitkan ketetapan. Ya. Nah, ketetapan yang dimaksud PPh orang pribadi, pemotongan pemungutan PPN, kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Jadi sobat bijak sudah memotong atau memungut baik itu PPh maupun PPN, tetapi tidak disetorkan. Nah, ini tetap akan diterbitkan ketetapan. Lalu manfaat berikutnya adalah perlindungan data. Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah konsekuensi. Bagaimana konsekuensinya jika sobat bijak peserta PPS kedua kurang mengungkapkan harta? Ya, jika orang pribadi peserta PPS kebijakan 2 yang masih terdapat kurang pengungkapan harta atau tidak diungkap di perolehan 2016 sampai 2020 yang masih dimiliki di tanggal 31 Desember 2020, ya, maka dikenakan tarif PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30%. Berarti dianggapnya hartanya sama dengan penghasilan. Ya, harta bersih. Harta bersih berarti penghasilan neto yang langsung dikalikan tarif tertinggi di Undang-Undang PPh 30% sebelum Undang-Undang HPP ya. Ini tarif tertingginya 5%, progresifnya sampai 30%. Ditambah aset yang kurang diungkap tersebut dikenakan sanksi bunga per bulan ditambah aplik faktor 15%. Ya, 15% sanksi SKPKB ya sesuai dengan pasal 13 ayat 2 ya, ayat 2. Nah, ini ya sobat bijak ya. Kalau nggak ikut PPS ya, nggak ikut PPS kedua ya 30% dikalikan harta baru ya, harta yang saat perolehan tersebut plus sanksi sesuai dengan Undang-Undang KUP. Ya, sanksi sesuai dengan Undang-Undang KUP. Tentunya berbeda ya sanksinya dengan yang ketika ikut PPS kedua. Nah, di sini saya tidak membahas sanksi, kita langsung saja contoh penghitungan PPS kedua. Di sini ada nona B ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki harta yang belum diungkapkan di dalam SPT tahunan pajak penghasilan 2020 dengan rincian ada apartemen, tabungan di bank luar negeri, tabungan di Bank Indonesia, sama mobil. Nah, secara semuanya ini seperti ini ya di layar sobat bijak semua, ada yang belum diungkap bahwa nona B ingin mengungkapkan harta tersebut di SPPH, berarti ikut program pengungkapan sukarela. Yang pertama apartemen nilainya berapa? 9,5 miliar. Ternyata masih ada utang. Nilainya ini ketika sobat bijak di kebijakan kedua beda dengan kebijakan pertama. Kebijakan pertama harganya per 31 Desember 2015. Tetapi di kebijakan 2 ini harga saat perolehan. Harga saat perolehannya berapa ya? Nilai harta sesuai dengan perolehan. Kurangin nilai utang yang dapat diperhitungkan per 31 Desember tentunya ya sebagai pengurang ya. Berarti di sini ada utangnya 6.500.000. Oh, ternyata nilai harta bersihnya masih 3 miliar. Masih 3 miliar ini. Yang kedua, tabungan di Australia. Di sini si nona B ini ada tabungan di Australia, nilainya 539.440.500. Ini sudah dikuskan ya, sesuai dengan kus PMK ya, dengan nilai nominal ya. Lalu nilai nominal harta per akhir 2020 tabungan di Indonesia, oh ini masih 800 juta. Oh ada mobil
Harga perolehnya 600, nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang 350 ya, 350. Sehingga mobilnya saat per 31 Desember harga bersihnya atau nilai bersihnya 250 juta. Lalu perhitungannya bagaimana? Atas keempat harta tersebut Nona B berkomitmen untuk menginvestasikan dana senilai tabungan di Indonesia dalam hilirisasi sumber daya alam. Sedangkan untuk apartemennya dan tabungannya di Australia hanya deklarasi saja. Berarti ini kedua apartemen dan harta di luar negerinya dideklarasi saja. Boleh nggak? Ya tetap boleh-boleh saja ya. Ini yang diinvestasikan di SDA, ini tabungannya, mobilnya ya deklarasi dalam negeri saja. Berarti di sini ada 3 tarif nih, ada 3 tingkatan tarif sobat bijak ketika ikut PPS yang kedua. Ya, tarif yang pertama dikenakan 12% atas harta yang diinvestasikan di Indonesia ya, diinvestasikan di Indonesia. Berarti ketemunya 12% dikalikan 800 juta, 96 juta rupiah. Harta yang kedua adalah deklarasi dalam negeri. Ya, deklarasi dalam negerinya apa? Mobil 250, berarti dikalikan 14% ketemu 35 juta. Deklarasi luar negeri, apartemen dan tabungan, nilainya 3,5 sekian miliar, dikalikan 18, ketemu 637 sekian juta. Sehingga total yang dibayar Nona B dalam rangka mengikuti program pengungkapan sukarela di PPS kedua adalah 768 juta 999.290 rupiah. Ya, seperti itu sobat bijak ketika ikut program pengungkapan sukarela yang kedua. Jadi tidak semuanya harta ini akan bisa dideklarasi ya. Tidak semua harta akan bisa diinvestasikan. Ada yang hanya deklarasi saja, hanya deklarasi dan investasi ya, diinvestasikan. Atau tidak investasi, hanya deklarasi dan repatriasi ya. Harta luar negeri direpatriasi dibawa di Indonesia saja ya. Ini tarifnya berarti yang 14%. Seperti itu ya. Bagaimana jika setelah penyampaian SPPH yang pertama, Nona B menyadari bahwa masih terdapat harta yang belum diungkap dengan nilai rincian sebagai berikut. Ternyata masih ada aset logam mulia berupa emas batangan yang berada di Indonesia yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga 500 juta. Melalui SPPH kedua atau boleh dikata pembetulannya di SPPH yang pertama, Nona B mengungkapkan harta tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Berarti ada tambahan emas 500 juta. Nah, emasnya ini akan diinvestasikan atau tidak ya? Kita lihat deh. Ya. Oh, emasnya hanya dideklarasi saja. Nona B tidak berniat untuk menginvestasikannya dan hanya menjadikan deklarasi dalam negeri saja. Sehingga dasar penghitungan pajak penghasilan final adalah sebagai berikut. Yang dideklarasi atas investasi di luar negeri, ini apartemen dan tabungan, tidak ada perubahan, baik SPPH yang kedua ini maupun yang pertama, mobil tidak ada perubahan, tabungan tidak ada perubahan di investasi dalam negeri yang di SDA tadi. Namun demikian, deklarasi dalam negerinya ada tambahan, ya perubahannya tambahan 500 juta di emas batangan, sehingga total hartanya 750.000 di deklarasi dalam negeri, sehingga dikalikan tarif 14% mengakibatkan PPH final yang dibayar jadi 105, sehingga total pajak penghasilan final yang harus dibayar 838.999.290 rupiah yang sudah dibayar ya sebelumnya di SPPH yang pertama 768, sehingga kurang bayarnya harus dibayar sebelum memasukkan SPPH yang kedua adalah 70 juta. Nah, di perjalanannya waktu sampai dengan
31 Desember di Juni 2022 ini menjelang akhir program pengungkapan sukarela, Nona B ingin mengalihkan tabungannya pada bank di Australia ke dalam negeri, berarti repatriasi, dan menginvestasikannya pada SBN. Sehingga Nona B ingin mengubah komitmen sudah disampaikan SPPH sebelumnya melalui SPPH yang ketiga. Nona B mengungkapkan hartanya berarti bertambah nih. Ya, ada bertambah. Nilainya adalah sebagai berikut ya, sebagai berikut. Nah, nilai investasi di luar negeri tadi. Sehingga perhitungannya bagaimana? Perhitungannya harta di luar negeri direpatriasi ke SBN ke dalam negeri ya. Ke SBN di dalam negeri, harta repatriasinya. Ke SBN dalam negeri diinvestasikan, berarti tarifnya nanti ngikutin yang diinvestasi dalam negeri. Berarti yang dideklarasi 3,5 ya, 3,5 dan investasinya menjadi 1,3. Emas dan mobilnya sama, sehingga ketemunya sebagai berikut. Ya. Oh, ternyata karena menginvestasikan, merepatriasi dan menginvestasikan, tarifnya berarti lebih murah, berarti ke 12%. Ya, ini tadi kan. Ini berarti tarifnya ke 12%. Sebelumnya tarifnya kan ikut yang deklarasi luar negeri. Nah, untuk itu akan terjadi perubahan. SPPH yang ketiga, pajak penghasilan final yang seharusnya dibayar hanya 805.732.860 rupiah. Padahal sudah dibayar PPH final yang telah dibayar di SPPH kedua ini 838.999.290 rupiah, sehingga lebih bayar. Pajak penghasilan final yang kelebihan dibayar ini bukan harus dibayar tapi kelebihan dibayar karena ini dikurung ya, 32.366.430 rupiah. Nah, ini bisa ya, dimungkinkan sobat bijak semuanya dimungkinkan bisa lebih bayar. Nah, kalau kelebihannya bayar bagaimana? Tenang sobat bijak, di sini tidak akan dihilang ya, tidak akan hilang uang kelebihan pembayaran pajak, namun sobat bijak bisa merestitusi atau memindah bukukan. Jadi atas pajak penghasilan final yang lebih dibayar dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau familiar kita sebut dengan restitusi, atau diajukan pemindah bukuan oleh Nona B ke masa pajak yang lain, ke jenis pajak, masa pajak yang lain ya. Nanti uang tersebut tidak akan hilang. Demikian sobat bijak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di bicara pajak dengan tema yang akan tentu lebih menarik di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.